Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN berencana memimpin masyarakat adat di seluruh Indonesia untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam menentukan kembali batas-batas kawasan hutan adat dengan hutan negara, mencabut atau merundingkan ulang izin-izin perusahaan yang menggunakan hutan adat. Hal ini adalah upaya menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menyatakan hutan adat dikeluarkan dari hutan negara, baik yang berstatus taman nasional, cagar alam, hutan lindung, taman wisata alam, ataupun hutan produksi. Selain itu, MK juga mempertegas hak masyarakat adat atas wilayah mereka dan memberi landasan hukum dalam mempertahankan dan mengambil kembali hak memelihara, memegang, dan memiliki di wilayah ulayatnya. Lalu sejauh apa inisiatif ini dapat terlaksana dan apa saja kendala yang akan dihadapi? Membahas hal ini kita akan berbincang dengan Abdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN. Bang Abdon, langsung saja implikasi dari putusan MK yang tanggal 16 kemarin ya, kalau nggak salah 16 Mei. Tanggal 16 Mei. Apa implikasinya? Implikasi pertama itu sebenarnya sangat mendasar. Jadi masyarakat adat merasa dimanusiakan. Dimanusiakan. Jadi selama ini merasa tidak dimanusiakan? Tidak, karena selama ini sedemikian banyaknya kebijakan yang diskriminatif sampai masyarakat adat. Contohnya soal hutan adat ini. Hutan adat oleh undang-undang ya dinyatakan sebagai hutan negara dan kemudian oleh negara dalam hal ini pemerintah diberikan izin-izinnya ke berbagai pihak dan masyarakat adat itu menjadi orang asing di tanahnya sendiri. Ke berbagai pihak ini maksudnya siapa pihak ini? Kan ada jadi HPH, ya ada yang jadi HPH itu hak pengusahaan hutan, ya? Hak pengusahaan hutan kemudian sudah mulai habis, kemudian diserahkan lagi menjadi HGU, hak guna usaha, dilepas kawasannya menjadi hak guna usaha. Ya, ada yang menjadi hak hutan tanaman industri, HTI ya. HTI. Dan kalau sudah mulai agak-agak di sana ditemukan kekayaan lain seperti tambang, diberikan menjadi kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan. Okay. Artinya apa? Itu banyak terjadi. Banyak. Itu yang terjadi. Nah, itu yang kemudian menyebabkan masyarakat adat itu merasa tidak dimanusiakan di negara yang dia bangun sendiri. Jadi keputusan MK ini implikasinya adalah sebenarnya yang paling penting adalah rasa kembali menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Iya, baik. Nah, itu yang mendasar. Itu yang mendasar. Oke. Nah, kalau kita bicara tadi dikatakan ada yang jadi HPH, HGU, HTI, bahkan kuasa pertambangan, sampai sekarang setelah putusan MK itu diputuskan keluar, apakah masih terjadi? Masih terjadi karena putusan MK ini kan tidak otomatis kemudian mengusir para izin-izin itu. Jadi karena itu keputusan MK ini memang harus ditindaklanjuti oleh keputusan politik presiden sebagai kepala negara. Jadi putusan MK ini kan mengatakan bahwa MK ya memutuskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara itu dan menyatakan bahwa negara telah melakukan pengabaian. Dan karena sudah melakukan pengabaian maka harus ada koreksi. Nah, kepala negaranya kan presiden, kepala pemerintahannya kan presiden. Baik. Maka keputusan ini harus ditindaklanjuti oleh presiden dengan instruksi presiden yang meminta seluruh instansi pemerintah dari pusat sampai ke daerah untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya memulihkan. Nah, tindakan-tindakan itu antara lain adalah segera membantu masyarakat adat melakukan pemetaan wilayah adat, melakukan deliniasi, demarkasi, tata batas, mana kawasan hutan yang hutan negara, mana kawasan hutan yang hutan adat. Sebelum sampai ke pemetaan itu, Bang Abdon, apakah sudah ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menindaklanjuti putusan MK ini? Sampai hari ini belum. Belum. Ya, justru sekarang ini ya yang mengambil inisiatif menindaklanjuti putusan MK ini memang mestinya kan Kementerian Kehutanan, tapi Kementerian Kehutanan tidak melakukannya. Tidak melakukannya sampai sekarang? Sampai hari ini. Baru statement-statement saja. Justru yang menurut saya... Statementnya itu apakah memang akan menindaklanjuti putusan MK ini atau justru mereka defensif atas putusan MK? Kelihatannya mereka tidak defensif. Bahkan mereka bilang mereka siap bahkan untuk mencabut izin-izin yang selama ini mereka berikan di wilayah-wilayah adat, di kawasan-kawasan hutan adat. Tapi baru sebatas statement? Baru sebatas statement, karena menurut saya dia kan harus dilakukan operasionalisasinya. Jadi Kementerian Kehutanan kemudian harus menggerakkan seluruh mesin birokrasinya untuk mengidentifikasi mana saja
hutan adat yang selama ini masuk di hutan negara. Baik, Bang Abdan, sebelum kita lanjutkan, kita simak grafik berikut. Ini ada kondisi di lapangan soal hutan adat. Nanti mungkin Bang Abdan bisa menerangkan atau mungkin kalau ada yang ingin ditambahkan. Menentukan hutan adat ada yang mudah dan ada yang tidak. Kemudian kesulitan dalam pengesahan kepemilikan karena kebanyakan bersifat komunal. Pendataan hutan adat ini maksudnya belum lengkap. Dan posisi hutan adat seringkali berada atau berhimpitan dengan perizinan hutan lindung maupun hutan konservasi. Seperti ini memang kondisinya. Kondisinya memang seperti ini karena sejak Indonesia merdeka sampai hari ini kan memang tidak ada administrasi terhadap keberadaan masyarakat adat dan tidak ada administrasi terhadap wilayah adat. Makanya Aman juga menuntut adanya pemetaan, adanya... Iya, nggak ada itu prasyaratnya. Jadi jangan bicara pengakuan masyarakat adat kalau tidak ada sistem administrasi yang efektif untuk menunjukkan ini masyarakat adat, yang ini bukan, ini wilayah adat, yang ini bukan. Ya. Jadi memang pemetaan, pendataan, identifikasi, inventarisasi menjadi yang paling utama harus dilakukan oleh pemerintah. Ketiadaan pemetaan ini sampai sekarang ini, apakah itu juga menjadi salah satu penyebab konflik? Betul, penyebab konflik itu justru karena batas-batas menjadi tidak jelas. Ya, pemilik menjadi tidak jelas, sementara izin diproduksi terus. Ya, itulah konfliknya. Karena itu dalam situasi kita sekarang ini konflik agraria itu menjadi fenomena yang luar biasa yang oleh banyak kalangan dianggap inilah yang mengancam pecahnya NKRI, bukan yang lain. Konflik yang terjadi apakah sampai ke konflik fisik bahkan hukum? Konflik fisik, hukum. Bahkan masyarakat adat yang memprotes masuknya izin-izin itu dipenjarakan, dikriminalisasi. Sampai sekarang masih ada mereka di... Kalau ada masyarakat adat lewat di wilayah adat yang diberikan konsesi ke perusahaan pertambangan, mereka masuk, mereka ditangkap. Mereka yang jadi penjahat di tanahnya sendiri. Ya. Itu makanya tadi Anda mengatakan bahwa masyarakat adat justru menjadi masyarakat asing di daerahnya sendiri. Iya, menjadi orang asing di tanahnya sendiri. Anda tadi mengatakan bahwa ada yang diberikan HPH, HTI, bahkan jadi kuasa pertambangan dan lain sebagainya. Sebelumnya, apa yang dilakukan oleh masyarakat adat di hutan yang diakui sebagai hutan adat? Kalau ini kan disebut hutan adat karena memang hutan ini telah menjadi bagian dari mereka ratusan atau bahkan ribuan tahun. Karena itu mereka sudah mengelola hutan adat itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mau itu air bersih, mau itu makanan, berburu, ya, dan mereka sudah punya tata ruang. Jadi di Aman itu ya lewat pemetaan wilayah adat juga menunjukkan tata ruang tradisional yang memang menunjukkan mereka menjamin keberlanjutan sumber daya alam di wilayah adat. Dan karena ada HPH, HGU, HTI, kuasa pertambangan dan lain sebagainya ini mereka sudah tidak bisa melakukan hal itu lagi. Bukan hanya tidak bisa, mereka bahkan digusur dari wilayah itu. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti Bang Abdan. Money Report, inspirasi dan referensi bisnis dan keuangan. Saksikan Money Report setiap Senin hingga Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Berita 1. Saya bebas beraktivitas dengan Confidence Adult Pants baru. Lebih fit dan tipis, lebih lembut, anti bocor samping, dan menyerap ekstra. Confidence Adult Pants untuk Anda yang aktif. Persembahan ekstra dalam Jurnal Ekstra. Kami sajikan hanya yang ekstra.
kuliner, Tuman ikan, fashion, hingga film. Dan tahun baru apple strudel, sanakan, Kapal Diamond Princess turun lombok. Saksikan Jurnal Ekstra hanya di Berita 1. Kan Jurnal Ekstra hanya di Berita 1. Ya, dialog kita lanjutkan kembali dan kini sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon Hadi Daryanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan. Selamat malam Pak Hadi. Selamat malam. Pak Hadi, ini terkait putusan MK soal pengakuan hutan adat, apa yang sudah dilakukan Kementerian Kehutanan? Baik, jadi yang pertama tentu kita minta para kepala daerah ya 400-an tuh, hampir 500 kepala daerah sekarang dengan kota harus memfasilitasi perda masyarakat hukum adat karena keputusan MK itu kan tidak membatalkan yang pasal 67. Artinya hutan adat itu diakui ya di wilayah masyarakat hukum adat. Nah, di dalam menentukan masyarakat hukum adat itu ada perda. Ya, di perda di mana sampai sekarang mungkin belum ada satupun, baru ada satu di Lebak. Itu untuk suku Baduy. Nah, suku Baduy itu sudah ada perdanya, itu salah satu contoh yang bagus bagi Pemda, ya, Bupati dan DPRD dan juga tentu kawan-kawan dari Aman untuk mengawal. Artinya, fasilitasi mengawal. Pak Hadi, kalau artinya nggak dikawal, ya, keputusan ini ya jadinya nggak efektif, kan sayang. Pak Hadi, artinya Kementerian Kehutanan ini menunggu Perda baru akan melakukan tindakan tertentu atau bagaimana? Karena kewenangannya kan dengan Undang-Undang 32/2004 tentang pemerintahan daerah, itu nggak ada sama sekali kewenangan Kementerian Kehutanan mengatur-ngatur bupati. Nah, tapi jadi memang Pak Hadi, inisiatif itu harus ada di bupati. Baik, Pak Hadi. Ada beberapa seperti di Kampar, waktu itu bukan perda, cuma bupati dengan salah satu anggota DPRD. Tetapi apa yang terjadi itu ternyata diacak-acak oleh oknum desa juga, masyarakatnya, sehingga Pak yang sudah tua, saya lupa namanya itu, umurnya udah 60. Pak Hadi, ini ada pertanyaan langsung dari Bang Abdon ini, Pak Hadi. Pak Hadi, kan pasal 67 ayat 3 itu memang mengatakan bahwa pengukuhan keberadaan masyarakat adat melalui Perda. Tapi pemerintah pusat harus menyediakan peraturan pemerintah untuk menjadi acuan pemerintah daerah. Jadi persoalannya adalah sampai saat ini pemerintah daerah pun tidak punya acuan yang juga dimandatkan undang-undang ini. Jadi sebenarnya ini Kementerian Kehutanan nih yang mestinya melakukan tidak bisa lepas tangan langsung mengatakan kalau begitu tidak ada sekarang karena tidak ada. Memang jadi ini harus ditindaklanjuti. Sudah lama kita buat, sudah hampir 3 tahun itu. Lalu dikembalikan lagi dari Sekmek kalau nggak salah, Sekap ya kalau TP. Dikembalikan lagi ke kita. Karena memang persoalannya waktu itu kan jadi debat kusir berkepanjangan. Nah, nanti dengan adanya debat kusir yang berkepanjangan, alasannya apa itu Pak? Kok sampai jadi debat kusir Pak? Ya, mungkin Pak Abdul juga ikut itu. Soal definisi ya, itu sudah lama itu PP itu. Sudah lama sekali, saya ingat itu, sudah hampir 4 tahunan. Terakhir dikembalikan lagi dari Sekap ke kita. Nah, tentu dengan adanya keputusan MK ini tentu kita bisa pacu lagi ya. PP itu kita buat lagi. Ya. Pak Hadi, menurut Pak Hadi, apakah PP ini harus segera dikeluarkan, Pak? Ya, kalau PP itu harus segera. Tapi faktanya udah 4 tahun itu, kan PP nggak gampang. Kadang-kadang lintas
lintas kementerian. Nah, di dalam lintas kementerian ini kepentingannya bisa berbeda-beda. Kepentingan apa itu, Pak? Kementerian mana saja yang terlibat? Hampir semua kementerian terlibat, dan dalam negeri terlibat, ya. Kumham tentunya dalam baju hukumnya, Kementerian Kehutanan, Pertanian. ESDM juga, perdagangan juga. Itu susahnya bukan main itu. Ya, tapi saya pikir ya kalau soal peraturan pemerintah ini kan memang harus segera dibuat karena ini semacam aturan transisional peralihan. Karena saat ini juga Presiden baru saja mengeluarkan amanat Presiden dan menunjuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian ESDM untuk membahas rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dengan DPR. Kenapa menurut Anda PP ini harus segera dikeluarkan? Karena ini memang kalau ini tidak dikeluarkan, maka sebenarnya sedang terjadi kekacauan hukum. Misalnya, Pak Hadi Daryanto bilang bahwa saat ini hanya ada satu wilayah adat yang ada perdanya. Itu Baduy, itu tidak betul. Karena perda tentang masyarakat adat itu sudah puluhan di Indonesia. Sudah puluhan? Oh sudah, ya perda. Tapi persoalannya adalah bagaimana mengaitkan perda ini dengan hutan. Ini yang belum ada. Baru minat, udah Wali nanti aja lah ya. Gimana Pak? Halo Pak Hadi. Oh ya udah kalau. Halo Pak Hadi. Ah gimana nih, banyak tamu nih di kampung, saya masih di gunung nih. Ya, Pak Hadi, ini mengingat PP ini kan sebetulnya harus segera dikeluarkan. Kalau tidak kan mungkin hutan-hutan adat ini yang sekarang dikelola oleh HPH, HTI, bahkan kuasa pertambangan ini lama-lama juga akan menghancurkan ekologisnya juga kan? Oh iya, tapi kan juga nggak semua seburuk itu. Tidak mereka seburuk kan itu? Diikat dengan apa? Perjanjian SK, kalau melanggar dicabut. Nggak semua seburuk itu. Ya. Justru yang buruk Apakah memang seperti itu Pak Abdul? Yang tidak pakai izin. Jadi jangan semua yang merusak memang ada, tapi tidak semua. Jadi harus lebih real lah kondisinya. Man. Ya, tapi justru menurut saya, ya, karena tidak ada yang tahu kondisi di lapangan saat ini seperti apa. Justru menurut tidak saya tahu. Tidak. Siapa yang tahu? Itu tadi sebetulnya Pak Hadi tadi sudah menyatakan bahwa tidak seburuk itu sebetulnya. Ya pasti ada yang baik, ada yang buruk. Tapi yang mana yang baik, yang mana yang buruk kan harus ada datanya. Saat ini tidak ada datanya. Ya. Jadi menurut saya data menjadi penting untuk tidak kita mengatakan oh ini baik, ini buruk atas dasar apa. Bahkan kita nggak punya kriteria mana perusahaan yang baik dan buruk memperlakukan masyarakat. Kalau menurut adat. Anda sendiri sebetulnya dengan banyaknya HPH, HTI, kuasa pertambangan dan lain sebagainya itu, apakah kondisi hutan adat kita ini saat ini buruk? Memang sudah buruk. Ya, tapi maksud saya itu situasinya sekarang itu kalau kita lihat hutan-hutan terbaik di Republik ini sebenarnya justru ada di wilayah-wilayah adat karena banyak izin-izin yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah ditolak oleh masyarakat adat dengan segala cara. Nah ini kan harus diselamatkan. Itu banyak yang ditolak sebetulnya oleh masyarakat. Banyak. Tapi kalau ini tidak segera diselamatkan ya hutan ini juga habis. Dan karena masyarakat adat tidak punya kekuatan hukum, itu tetap. Itu dia, kalau mereka dikriminalisasi, kemudian mereka habis. Kan? Apakah selama ini memang masyarakat adat dikriminalisasi? Jadi kalau masyarakat adat itu melawan, ditangkap aja pemimpinnya, dimasukkan penjara. Ya, yang lain pasti habis. Ya, cara mengkriminalisasinya itu sebenarnya dengan dan itu terjadi. Oh, terjadi di mana-mana. Pak Hadi, tanggapannya seperti apa, Pak? Ini banyak sebetulnya masyarakat adat yang menolak adanya izin-izin penguasaan hutan adat, justru malah dikriminalisasi. Apakah Kemenhub menyadari hal ini? Belum ada yang dikriminalisasi. Belum ada. Jangan terlalu dramatis. Ini yang betul yang mana ini? Ya, yang belum ada kan, yang dikriminalisasi malah kita memfasilitasi dengan hutan desa. Pak Menteri Kehutanan ini kalaupun nggak selesai dengan perda ya karena susah, kita memfasilitasi dengan hutan desa. Bahkan sekarang agak lebih bagus hutan-hutan desa di mana masyarakat ada di situ secara real ya mereka menerima. Baik. Jalan kok. Yang dikriminalisasi nggak ada. Justru ada salah satu contoh, beberapa contoh. Ya. Mana masyarakat hutan adat yang sudah diresmikan dapat penghargaan dari Bu Megawati waktu itu di Riau. Baik, itu yang diberikan penghargaan ya Pak Hadi ya.
Justru kita dengan hutan desa itu satu terobosan. Baik, kalau menurut Karena Pak kalau kita nunggu enggak, perda, Pak. nunggu PP lama. Pak Hadi, justru itu kalau di aman itu clear. Ya, hutan desa itu bukan bentuk pengakuan terhadap hak adat. Karena hutan desa itu justru menaruh hutan adat yang tadinya melekat sebagai hak adat, hak asal usul, oleh hutan desa dirubah menjadi hutan berian, hak berian. Jadi sebenarnya dengan hutan desa itu justru malah menjadi lengkaplah sudah perampasan itu. Ya, karena itu kita bilang tidak, hutan adat nggak boleh dihutan desakan. Karena desa itu kan bagian dari pemerintah. Ya, bagian dari struktur pemerintah. Adat tidak, adat itu berbeda. punya struktur sendiri. Tadi dikatakan bahwa sebetulnya tidak ada yang dikriminalisasi. Yang betul yang mana Saya ya? bisa memberikan datanya. Salah satu contoh. Salah satu contoh, Datu Pekasa yang di Sumbawa sekarang masih masuk penjara gara-gara hutan adatnya masuk hutan lindung. Baik. Dan ketika mereka membangun rumah di situ, rumah-rumah dibakar dan orangnya dipenjarakan. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti, Bang Abdon. Pak Hadi, kita jeda sebentar, kita akan sambung setelah jeda sesaat lagi. Nobubank kini hadir dengan inovasi layanan virtual account. Apa itu virtual account? Nobu Virtual Account adalah layanan yang memudahkan perusahaan dalam melakukan identifikasi dan rekonsiliasi pembayaran yang diterima dari pelanggannya. Apa keuntungannya? Bagi pelanggan, pembayaran menjadi lebih mudah, tidak perlu antri, bisa ditransfer dari bank lain. Bagi perusahaan, rekonsiliasi yang cepat dan pengelolaan dana perusahaan lebih optimal. Sungguh memudahkan ya. Tentu cocok bagi perusahaan yang punya banyak pelanggan dan mengenakan tagihan secara rutin seperti sekolah, universitas, perusahaan jasa, dan lainnya. Kunjungi Nobubank terdekat, jadilah nasabah dan nikmati keuntungannya. Persembahan ekstra dalam Jurnal Ekstra. Kami sajikan hanya yang ekstra. Kuliner, fashion, hingga film. Dan tahun baru, Apple Strudel. Bubble kapal Diamond Princess. Saksikan Jurnal Ekstra hanya di Berita 1. Kan Jurnal